Shalom, anak-anak muda Living Teens. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di kesempatan minggu ini. Ya, tentunya pasti kabarnya semua sehat-sehat dan baik adanya karena Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Jadi langsung aja aku mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa karena kita akan memulai ibadah kita ini langsung. Mari kita satu dalam doa ya, teman-teman muda. Terima kasih Bapa di surga untuk kembali kesempatan yang baru Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di ibadah teens kami, di komunitas kami yang terkasih, yang kami sayangi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh rangkaian ibadah kami ini, kiranya semua Tuhan ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya jaringan internet semua yang kami gunakan boleh semuanya boleh lancar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala hal yang terjadi di luar kami. Kami tahu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Karena itu semua waktunya Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman muda, saya mau ajak kita sama-sama menaikkan pujian dan menyanyikan lagu pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kembali katakan sama-sama dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang teman-teman hari ini alami, percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita semua. Kita mau kembali katakan pujian ini sekali lagi dari awal bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yeah. What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven? Oh, what does it mean to be His? To be formed in His likeness? Know that we have a purpose. Yeah, yeah. To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Church would arise, or that we would see with Jesus' eyes. We could show the world heaven. Yeah, yeah. Show that it means to be His, to be formed in His likeness. Show that we have a purpose. To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Salt and light in the world, in the world, in the world, in the world, in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say
in the world. Oh, to be silent light in the world, in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so. Say. Halo Living Teens, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online dimanapun juga Living Teens, teman-teman semua berada. Ayo siapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Kita mau doa sama-sama. Kita doa dulu untuk firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat hari ini. Kami anak-anak muda, remaja dapat kembali bergabung dalam ibadah online. Dimanapun juga kami berada, berkatilah Living Teens. Kami dalam masa muda kami belajar mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Supaya hidup kami ke depan diberkati oleh Tuhan dan juga masa depan kami dijamin oleh janji firman-Mu. Urapilah kami semua, berkatilah, berikanlah hikmat-Mu. Supaya dalam waktu yang singkat pembacaan firman Tuhan, pengupasan yang sederhana bisa membekas, tertanam dalam hati kami dan menuntun kami dalam satu paradigma yang benar tentang kebenaran, yang membuat langkah kami mantap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan firman-Mu. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Living Teens yang siap, kita semua bilang sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Kofandi akan share buat kita dari satu ayat, Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Sebelum baca firman Tuhan, Kofandi mau tanya berapa banyak dari teman-teman Living Teens yang mau sukses? Kalau mau sukses, bilang dong, saya mau sukses. 2, 3, saya mau sukses. Oke ya? Gak ada orang yang gak mau sukses. Setiap orang pasti mau sukses. Ada banyak indikator kunci yang bisa membuat kita sukses. Salah satunya adalah fokus dan ketekunan. Atau salah duanya lah ya. Fokus dan ketekunan ya. Orang yang fokus bisa tekun. Orang yang tekun bisa fokus. Fokus dan ketekunan adalah dua hal yang berjalan bersama-sama untuk menciptakan satu kesuksesan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau kita semua sukses. Orang tua kita juga mau kita semua sukses. Kita juga mau sukses. Nah, makanya untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan ini, kita harus belajar fokus dan tekun kepada apa yang kita fokuskan. Fokus itu artinya kita tidak terdistraksi ke kanan dan ke kiri. Tidak mendua hati. Orang yang beriman, kalau dari kacamata firman Tuhan, dia mesti fokus sama Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, orang yang mendua hati, nggak fokus, kanan kiri, oke kiri, nggak akan dapat apa-apa. Orang yang nggak fokus, nggak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang nggak fokus, nggak bisa tekun. Sebab kadang-kadang ke kanan, kalau ada masalah, belok ke kiri, ada tantangan, belok kanan lagi, ada hambatan, belok kiri lagi. Akhirnya dia banyak sekali excuse dalam hidupnya. Ada banyak sekali alasan demi alasan kenapa nggak mau ke kanan, maunya ke kiri. Sedang ke kiri, kenapa nggak mau lanjut, maunya ke kanan. Ada banyak sekali alasan. Orang yang menciptakan banyak sekali alasan, hidupnya nggak fokus. Dan orang yang nggak fokus nggak bakal bisa tekun. Kalau orang nggak tekun, nggak mungkin bisa berhasil. Makanya firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yang diambil dari Lukas 8 ayat 15 ini bicara mengenai fokus dan ketekunan. Dikatakan begini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hati yang baik adalah hati yang fokus. Itu kalau terjemahan Kofandi, penafsiran Kofandi. Orang yang hatinya fokus pada firman Allah, fokus pada hal-hal yang baik, maka dia akan mengeluarkan buah yang baik juga dalam ketekunan. Bilang sama-sama 2, 3, ketekunan, ketekunan, persistensi, ketekunan.
Fokus artinya undistractable. Dia nggak terdistraksi kanan dan kiri. Kalau ada kanan, dia akan kanan terus. Kalau ada kiri, dia akan kiri terus. Nah, kalau tekun itu artinya keep going. Keep going. Bukan berarti nggak banyak tantangan. Oh, banyak tantangan. And yet, dia akan keep going. Karena persistence itu artinya stumbling from failure to failure without losing enthusiasm. Orang bisa jatuh lagi, tapi dia akan keep going dengan antusias. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan. Dia udah pilih satu, dia mesti keep going on one thing, sekalipun dia mesti stumbling, and dia going up lagi, without losing enthusiasm. Tanpa kehilangan semangat untuk terus maju. Ini loh teman-teman, yang akhirnya bisa membuat kita berhasil. Jangan kebanyakan lihat teman kita, orang lain, ambil kuliah apa, ambil kerjaan apa, beli apa, pergi kemana. Ini saatnya teman-teman look at yourself. Do what you wish, do what you want. Lebih daripada itu, do what God want. Lakukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Dan be focus. Fokus pada hal tersebut and persistence. Tekun. Gak ada hasil yang mengecewakan kalau kita berani tekun pada satu hal. Maju sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting maju. Gagal pun nggak apa-apa. Karena kegagalan pun bagian daripada proses kemajuan. Ingat loh, persistence artinya you and me ready. Going from stumbling to stumbling, from one failure to another failure without losing enthusiasm. Yang penting tetap bangun dan tetap semangat, coba lagi. And yet, if you fail, if you fall, make sure you fall forward. Engkau jatuhnya ke depan, jangan ke belakang. Kayak orang udah lari, ya maraton, udah capek banget, sedikit lagi sampai garis finish, dia jatuh, pastikan jatuh ke depan sampai kepala ini masuk ke garis finish. Kalau kepala jatuhnya di garis finish kan selesai juga. Jadi kalaupun falling, jatuh dan gagal, pastikan kita falling atau failing forward, majunya ke depan. Karena apa? Orang antusias selalu ingin maju ke depan. Fokus pada kemajuan, fokus pada keberhasilan. Pasti kita akan dapatkan ya. Ini masa muda, kalian mencoba banyak hal boleh. Masa remaja lihat kanan, lihat kiri boleh. Tapi akan ada masanya di mana kalian harus buang banyak hal dan fokus pada satu hal yang terpenting dalam hidup ini. Karena itu yang akan mendefine your success. Setinggi apa kita mau berhasil, tergantung seberapa fokus kita berani pada satu hal dan buang banyak hal. Orang tuh nggak bisa sukses pada semua hal, impossible. Kita hanya bisa sukses pada hal-hal yang terpenting di hidup kita. Karena apa? Sukses itu takes atau cost you something. Kita nggak bisa bayar harga kesuksesan dalam semua hal. Terlalu mahal. Terlalu banyak yang mesti kita korbankan. Tapi on one thing, kita bisa sacrifice. Anda lihat, orang-orang yang paling jago dalam dunia ini ya, mereka fokus pada satu hal. Misalnya pemain bola. Ya, pemain bola, siapa sih yang jago tuh main bola tuh, yang dari Inggris tuh? Siapa tuh namanya? Saya lupa ya, karena saya bukan jago bola. Pokoknya ada pemain bola lah, ataupun pemain basket lah, atau siapapun lah ya. Yang jago-jago pada satu bagian, atau pemain musik ya, yang jago-jago pada satu alat musik, mereka itu umumnya ya, mungkin bisa yang lain, tapi untuk yang satu mereka lebih jago. Tahu kenapa? Ya karena mereka bayar harga. Teman-teman pasti punyalah. Siapa sih idolamu dalam olahraga, dalam musik, dalam ilmu pengetahuan, dalam apa? Kalau saya idola dalam teolog ya, karena saya belajar teologi ya, saya punya beberapa orang yang saya sangat kagum dengan pemikiran dan juga tulisan-tulisan mereka. Yang saya kagum adalah orang-orang bisa menulis begitu banyak, sampai ribuan lembar dia tulis ya. Saya baca aja nggak selesai, dia udah tulis selesai gitu loh. Bayangin tuh, saya baca bukunya aja tuh, mungkin berapa halaman ya? 8 volume, 1 volume 1000 halaman, mungkin hampir 6.000 sampai 8.000 halaman. Saya baca belum selesai buku dia. Tapi dia udah selesai tulis, tuh bayangin tuh. Kita belum selesai baca, dia udah selesai tulis. Kalau dia bisa tulis 8.000 halaman, berapa ratus ribu halaman yang dia baca sebelumnya. Sampai dia bisa
compress, concise sampai sedemikian rupa. Kan itu takes a lot of time and energy. Dan yang saya tahu dia juga nggak jago yang lain. Yang jago teologi nggak jago main basket, nggak jago main musik, nggak jago nyanyi, nggak jago masak, nggak jago yang lain juga. Cuma jago satu hal aja tuh. Makanya kenapa demikian? Sebab it takes a lot of focus and persistence. Ada satu rumus katanya begini. Kalau kita mau jago pada satu hal, kita mesti berani invest waktu minimum 10.000 jam. Wow, 10.000 jam. Doing one thing, the same things, over and over again. 10.000 jam. Sebelum kita praktis sampai 10.000 jam, kita belum expert. Nah, gimana kalau kita punya 100 hal yang kita mesti lakukan, dikali 10.000 jam, nggak cukup waktu kita. Makanya at one point ya, kita mesti buang banyak hal dan fokus pada satu waktu, pada satu hal, supaya kita bisa fokus. Luangkan energi dan waktu kita sampai 10.000 jam ada di situ. Ada kalanya orang coba 10.000 hal sejam. Nih, kalau kita coba 10.000 hal, masing-masing cuma 1 jam, maka 10.000 hal itu nggak akan jadi apa-apa. Kita cuma tahu, pernah rasa, pernah coba, that's it, sudah. Tapi kalau kita buang semuanya dan coba satu hal 10.000 jam, yang satu itu hasilnya akan berlipat kali ganda. Sekali lagi ya, ini beda banget. Coba 10.000 hal, 1 jam, habis juga 10.000 jam. Dengan coba satu hal, selama 10.000 jam, habisnya 10.000 jam juga. Hasilnya pasti beda. So, buat teman-teman yang muda, ini adalah masa-masa peralihan. Someday, you must make your own decision. Make up your mind, what is one thing that you want to sacrifice your 10,000 hours. 10.000 jammu engkau mau sacrifice dan invest di mana? Karena di titik itulah kalian baru bisa betul-betul berhasil. Alkitab katakan, buah hanya dihasilkan lewat ketekunan. Ketekunan bicara 10,000 hour on one things. 10.000 jam untuk satu hal. Itu bicara ketekunan. Dan supaya bisa tekun, orang mesti fokus. Semoga Tuhan menuntun kita, masing-masing kita dalam kemudaan kita, sejak masa muda saat ini, kepada one things, pada satu hal, yang jadi Tuhan punya kehendak buat hidup kita, di dalamnya kita bisa berhasil dan maksimal, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ayo, kita doa sekali lagi ya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Singkat, sederhana, namun doa hamba ini akan membekas, tertancap di hati kami, supaya kami mulai belajar mengevaluasi kehidupan kami, mulai merenungi tentang masa depan kami, dan mulai mencari kehendak Tuhan tentang satu hal yang kami ingin fokus di dalamnya dan menghabiskan puluhan ribu jam mencoba berusaha. Sampai kami bisa betul-betul jago di bidangnya dan bisa berhasil maksimal. Dan ini menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami fokus di dalamnya, tekun di dalamnya, supaya ada buah 30, 60, 100 kali lipat dihasilkan di balik setiap ketekunan kami. Tuntun kami setiap anak muda lewat studi kami, cita-cita kami, lewat pergumulan hidup kami sehari-hari, menuju kepada sebuah masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan buat kami semua. Roh Kudus akan menolong kami fokus dan tekun supaya hidup kami berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan pada hari ini. Yang terima firman Tuhan dan diberkati, bilang sama-sama 2, 3, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.